Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Damai sejahtera Tuhan terus melingkupi kita semua. Bapak Ibu Saudara, tema renungan hari ini adalah Tuhan rindu menjawab doamu. Bacaan firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim 15 ayat pertama sampai ayat ke-20, juga Hakim-Hakim 16, tetapi saya hanya akan membacakan Hakim-Hakim 15 ayat 18. Ketika ia haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita sering kita melihat ada anak-anak yang bertingkah nakal, anak-anak yang tidak mau dengar-dengaran omongan orang tuanya, gak mau nurut. Tetapi jarang kita temukan orang tuanya membalas perlakuan yang serupa dengan cara yang serupa. Tidak mau mendengar juga apa seruan anaknya. Dia tutup telinga terhadap permohonan-permohonan anaknya di keesokan harinya. Kalau kita berkata, kok masih aja dituruti anak nakal seperti itu? Biasanya dia akan berkata dengan bijak seperti ini, sudahlah, gak apa-apa. Bagaimanapun itu anak kebanggaanku. Saudaraku, kalau Bapa di dunia saja boleh memiliki kasih yang lapang seperti itu, terlebih Bapa kita yang ada di surga. Tidak ada hal yang dapat menghilangkan atau menurunkan kasih-Nya terhadapmu dan terhadapku. Bahkan mungkin apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan yang mengecewakan hati-Nya, tidak akan sanggup untuk mendistorsi kasih-Nya kepada kita. Saudaraku, kalau kita membaca kisah hidup Samson, kita juga akan menemukan satu hal yang menarik. Di akhir pasal 15 dan pasal 16, di sana ada doa Simson. Persamaannya ada doa Simson. Simson dalam kelemahannya dia berseru kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Tetapi perbedaannya apa? Perbedaannya di pasal 15 Simson berdoa supaya dia dapat bertahan hidup. Kehausan yang dia rasakan waktu itu sangat menyerang. Dia hampir mati, lalu dia berdoa supaya dapat bertahan hidup. Tetapi di akhir pasal 16, Simson berdoa supaya dia justru mati saja. Lihat ini, dalam segala kondisi tantangan hidup, Simson lari kepada Tuhan. Simson mencari pertolongan Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas kematian, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan. Kalau di akhir pasal 15 Simson berdoa di tengah kebutuhan yang besar, di akhir pasal 16 Simson berdoa di tengah kegagalan yang besar. Dan sama seperti Simson, kita pun bisa jatuh dalam kegagalan yang serupa. Kita bisa jatuh dalam dosa, dalam ketidaktaatan, tidak menghargai anugerah-anugerah pemberian Tuhan. Tetapi dalam keadaan Simson yang gagal total inilah, Simson yang bermain-main dengan Delilah, Simson yang tidak menghargai anugerah pilihan Tuhan. Ketika Simson yang gagal ini tetap lari pada Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan tetap mendengar Simson. Tuhan bukan hanya mendengar doa umatnya yang berada di dalam kebutuhan yang besar. Tuhan juga adalah Tuhan yang mendengar doa umatnya yang sedang berada di dalam kegagalan yang besar. Tidak pernah Tuhan itu berhenti menjawab doa-doa kita hanya karena kita telah mengecewakan hati-Nya. Kasih-Nya padamu dan padaku sungguh terlampau besar. Saudaraku, saat ini kondisi apa kita alami? Apa kita sedang berada dalam kebutuhan yang besar? Lari pada Tuhan. Tangannya rindu menolongmu. Tangannya adalah tangan yang menyediakan. Apakah saat ini kita sedang berada dalam kegagalan yang besar? Seolah ada tembok yang tinggi dan tebal yang menghalangi kita dengan Tuhan. Lalu kita merasa kita gak layak datang pada Tuhan. Tangannya pun tetap terulur padamu. Dia pun tetap rindu mendengar seruanmu minta tolong untuk menolong. Saudaraku, apapun kondisi kita saat ini, Tuhan rindu kita datang kepadanya dan berseru padanya. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita senantiasa.
Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Tuhan yang selalu rindu menjawab doa-doa setiap kita. Oleh karena itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang memberikan janjinya. Tuhan yang rindu untuk boleh merengkuh kami, memeluk kami, dan memenuhi kami dengan kasih-Mu yang besar itu. Tuhan yang rindu menyediakan gembala yang baik, yang membaringkan kami di padang rumput hijau. Gembala yang baik, yang memberikan air yang tenang itu. Kami rindu untuk kami boleh dekat dengan gembala yang baik itu. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.